Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata pula di sisi yang lainnya, setelah kita membahas itu, ternyata di sisi yang lainnya pula ternyata menyelamatkan diri dari api neraka itu ternyata setidaknya harus memiliki 4 perhiasan. Ada 4 perhiasan. Jadi kalau kemudian 4 perhiasan ini ada hubungannya dengan akhlak. Dan memang akhlak. Jadi ternyata ketika kita sudah paham betapa besarnya posisi akhlak dalam kehidupan kita, sunnah bagaimana memperhatikan hubungan interaksi sosial kepada sesama manusia sebelum fakultas membentuk ilmu komunikasi, sebelum mereka menyampaikan tentang konsep attitude dalam buku dan seminar-seminar mereka, Islam sudah menyampaikan itu. Pionir pertama menyampaikan bagaimana interaksi istimewa kepada sesama manusia, maka disinilah ada hubungannya dengan selamatnya kita dari jilatan api neraka. Dan sesungguhnya setiap orang itu tidak akan pernah dia berhasil selamat dari jilatan api neraka sampai dia memiliki 4 perhiasan. Dan 4 perhiasan ini sebenarnya ringan. Ya, tidak selamanya selamat dari api neraka itu berat. Kadang-kadang kan kita memikirkan selamat dari api neraka, sedekahnya harus banyak, tahajudnya harus lama, puasanya harus sering. Memang betul. Ada beberapa amal yang menyelamatkan kita dari api neraka, di mana itu membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan serta tekad membaca untuk melakukan itu. Tapi di sisi yang lainnya ada perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita dari jilatan api neraka yang sejatinya dia ringan. Dia tidak membutuhkan materi yang banyak. Dia tidak harus menjadikan kita begadang. Dia tidak harus meneteskan darah. Ini bukan meneteskan diri, meneteskan darah. Tapi efeknya luar biasa. Ya. Jadi ternyata di samping kita mendapati bahwasanya memang betul ada beberapa amal yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, yang mana harus dilakukan dengan ekstra pengorbanan, ekstra tekad yang membaca dan kuat sampai kita bisa mengamalkan itu untuk menyelamatkan dari jilatan api neraka. Tapi kalau kita membaca dalam literatur, ada beberapa amal yang sejatinya dia ringan, tidak membutuhkan banyak dana, tidak harus begadang, tapi efeknya itu luar biasa ketika mampu menyelamatkan kita dari jilatan api neraka. Dan 4 perkara itulah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Albani, Rasulullah SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum biman yukhramu 'alan nar wa biman tuhramun naru 'alaihi." Barang siapa, wahai para sahabat itu berkata, Rasulullah itu bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian siapa orang-orang yang mereka itu diharamkan kepadanya atas neraka?" Maka Rasulullah kemudian menjawab, ada 4 yang Allah haramkan mereka terjilat oleh api neraka. 4 ini tahajud, Ustaz? Bukan. Banyak puasa sunnahnya, Ustaz? Bukan. Banyak sedekahnya sampai habis uang di rekeningnya? Bukan. Orang yang sering umrah dan sering haji? Bukan. Ternyata Nabi menyebutkan 4 yang tidak ada kaitannya dengan tadi yang kita sebutkan. Yang disebutkan oleh Rasulullah adalah ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan, dan ini 4-4-nya ini termasuk dalam pusaran akhlak. Termasuk dalam pusaran akhlak. Yang mana kalau ada 4 orang ini, di mana kalau ada seorang muslim, baik dia penuntut ilmu ataupun dimanapun dia berada, kalau dia memiliki 4 perhiasan ini, maka sejatinya Allah bukakan pintu surga dan Allah tutup pintu neraka, di mana neraka tidak akan pernah mampu menjilat orang yang memiliki 4 perhiasan ini, karena 4 perhiasan ini tidak akan pernah mampu dijilat oleh api neraka. Dan yang disebutkan oleh Rasulullah itu hayyin, layyin, qaribin, wasahlin. Sekarang mari kita bahas apa itu sifat dari hayyin, apa itu sifat dari layyin, apa itu sifat dari qarib, dan apa itu sifat dari sahlin. Maka yang pertama, teman-teman di Bayyinah yang semoga Allah rahmati, yang pertama adalah hayyin. Maka yang disampaikan di dalam perkataan dan syarah penjelasan-penjelasan para ulama, hayyana yuhayyinu, hayyinan. Hayyinan itu sesuatu yang memiliki setidaknya 4 sifat. Kalau orang itu memiliki sifat hayyin,
Dan itu kita dapatkan empat-empatnya terpancar pada diri Rasulullah SAW ketika Nabi sebelum menyampaikan hayyin, Rasulullah orang yang pertama kali hayyin dalam hidupnya. Yang pertama adalah orang yang tenang. Ya. Artinya tenang adalah orang yang mereka tidak terburu-buru. Orang yang mereka menyikapi segala sesuatu dengan tenang. Menyikapi setiap konflik dengan tenang. Karena sesungguhnya tidak ada kebaikan pada sesuatu yang diburu-buru, karena tidak ada yang memiliki sifat terburu-buru kecuali adalah setan. Dalam Islam, seorang mukmin maka pada sejatinya mereka adalah orang yang tenang dalam perkara apapun, kecuali dalam membayar hutang dan menikahkan putra-putrinya ketika sudah memiliki sifat ba'ah dan ketika dalam kondisi kebaikan. Tapi pada sifat umumnya, seorang mukmin itu adalah orang yang terkenal dengan ketenangan, bukan lambat. Karena ada perbedaan tipis antara ketenangan dan kelambatan. Dia tetap tenang menyikapi segala sesuatu. Dan dia meminta kepada Allah jiwa yang tenang. Ketika dia jiwanya tenang, dia menyikapinya dengan segala sesuatu itu dengan penuh pemikiran yang panjang sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan dari kitabullah dan sunnah. Maaf ya, orang tidak akan tenang sampai dia tentunya mendapatkan ilmu. Orang mungkin tenang nggak kalau dia tidak mendapatkan ilmu? Tidak mungkin. Sifat ketenangan itu merupakan proses dari proses pembelajaran ilmu dan proses pembelajaran hadis sampai dia akhirnya memiliki ketenangan. Ya, makanya akhirnya ketika dia dalam hidupnya, dia memiliki sifat tenang. Dalam perawakannya, dalam pembawaannya, maka dia memiliki tenang. Karena memang tenang itu merupakan salah satu bagian yang Allah senangi pada kehidupan kita. Maaf, sampai kita pun kalau datang ke masjid, lalu kita baru berjalan beberapa langkah keluar dari rumah kita, terdengar iqamah, maka sesungguhnya pilihannya bukan terburu-buru langsung kita berlari, terengah-engah, tergopoh-gopoh datang ke masjid sampai keringat-keringat kita menetes supaya kita tidak ketinggalan lebih banyak ketika kita tergopoh-gopoh. Tidak. Sampai tenangnya kita itu sampai ketika kita datang ke masjid. Lalu terdengar iqamah. Maka kemudian perintahnya di dalam sunnah kata Rasulullah, "Idza ataita ilal masjid wa uqimatis shalah fala ta'tuha illa bisakinah." Kalau kita datang ke masjid lalu terdengar suara iqamah, maka janganlah kalian datang ke masjid ketika sudah terdengar iqamah padahal kalian belum sampai ke masjid, fala ta'tuha illa bisakinah. Maka datangilah dengan tenang. Karena saking senangnya Allah kepada orang yang perawakannya tenang dalam sifat-sifat yang dia miliki ketika dia berkomitmen untuk memiliki sifat hayyin. Tenang ketika menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tenang ketika mendapati perencanaan-perencanaan yang dia buat ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia peroleh pada fakta kenyataan yang terjadi pada hidupnya. Semua itu merupakan bagian dari sifat hayyin ketika mereka adalah orang yang tenang. Tenang ini mungkin ada yang bertanya, apakah tenang itu bisa diperoleh walaupun kita sudah terbentuk karakternya tidak sebagaimana itu dari waktu kecil? Bisa. Tenang itu ada dua, ada yang sifatnya muktasab, ada yang sifatnya mauhibah. Ada yang memang dari kecil dia sudah diberikan pembawaan tenang. Mungkin dia mendapatkan sifat kebaikan itu dari bapaknya ataupun dari kakeknya, turun kepada cucunya dan turun kepada anaknya. Ada orang yang mereka terkadang tidak mendapatkan gen ketenangan dari orang tuanya sampai dia semuanya terburu-buru. Tapi dengan doa, berilmu, terus mendekatkan kepada kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasulnya, sampai akhirnya menjadikan dia tenang dalam hidupnya. Karena ketenangan pun masih bisa diusahakan. Karena siapapun mereka yang terus memperbanyak referensi dan literasi pada kehidupannya, sesungguhnya dia adalah orang yang tenang menyikapi segala sesuatu. Makanya minum apabila banyak kotorannya, sikap yang terbaik adalah ketika membiarkan kotoran itu mengendap dulu. Setelah tenang baru kita minum. Maka sesungguhnya ketenangan itulah yang sebenarnya kita bisa pakai. Ketenangan itu selalu menimbulkan kebaikan. Terburu-buru itu menimbulkan sifat
yang bisa mendekatkan kita kepada kerugian dan kerusakan. Saya pernah punya salah satu tetangga atau jamaah gitu. Nah, semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Ketika beliau mendapati kabar anaknya dikatakan mendapatkan kecelakaan di sekolahan. Pada saat itu di WA, lalu dalam kondisi mendapatkan kabar semacam itu, tidak ada suaminya ketika suaminya di kantor. Tentunya beliau dalam kondisi kalut, lalu disuruh untuk transfer, untuk pembiayaan segera, untuk operasi, bla 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 bla. Kalau tidak salah, akhirnya beliau mengalami kerugian sampai di atas 10 juta. Kenapa? Karena terburu-buru menyikapi, sampai akhirnya mendapatkan kerugian. Nah, tentunya kita berharap semoga mendapatkan ganti dari Allah. Tapi disitulah yang selalu akan menjadi pelajaran. Ketidaktenangan itu mendekatkan kita kepada perkara-perkara yang bisa merusak dan merugikan dalam kehidupan kita. Makanya penipu-penipu telepon itu biasanya memanfaatkan momen-momen 1 menit, 2 menit, 3 menit pertama ketika orang itu mendapati kabar yang mengagetkan, ketika dia tidak tenang. Nah, disitulah mereka akhirnya mengendalikan orang yang tidak tenang itu untuk melakukan apa yang mereka mau. Makanya penipu seringnya gagal kalau dia berhadapan dengan orang yang mereka telepon dalam kondisi tenang. Ketika berkata dapat hadiah, oh iya, berapa hadiahnya? Di mana bisa saya ngecek? Akhirnya penipu tidak berkutik dan patah tombaknya, senjatanya kalau sudah berhadapan dengan yang tenang. Kalau urusan kita datang ke masjid saja, mendengar iqamah, disuruh untuk tenang, dalam urusan-urusan yang lainnya pun sebenarnya diperintahkan kita untuk tenang, dan itulah sifat hayyin. Rasulullah itu tenang, bahkan ketika hijrah pun dia tidak terburu-buru. Siapa orang yang pertama kali hijrah? Bukan Rasulullah. Rasulullah termasuk gelombang yang terakhir di dalam hijrah. Yang lain satu persatu sudah pergi menuju ke kota Madinah. Bilal sudah pergi, Umar sudah pergi, Abdurrahman bin Auf sudah pergi. Rasulullah tertinggal bersama 3, Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali. Dan Rasulullah tenang ketika beliau hijrah. Betapa beruntungnya ketika kita memiliki sifat ketenangan. Dan itu merupakan sifat hayyin. Jangan terburu-buru. Kecuali dalam urusan membayar hutang. Kalau membayar hutang, jangan pakai sifat hayyin. Kapan bayar hutangnya? Tenang. Nah, tidak. Itu namanya pemakaian dalil yang salah. Kalimatul haq yuradu biha al-batil, itu kalimat yang benar tapi dipakai pada sesuatu yang salah. Kalau membayar hutang harus cepat, segera. Menikahkan putra-putrinya harus segera. Tapi dalam urusan-urusan kehidupan yang lainnya dibutuhkan sifat ketenangan, dan tenang itu merupakan bagian dari kebaikan. Kemudian sifat hayyin yang berikutnya, yang kedua, yaitu tidak emosional, tidak pemarah. Karena sesungguhnya kemarahan itu merupakan salah satu perkara yang kita dapatkan. Rasulullah sudah mengingatkan berkali-kali, la taghdab faraddada miraran. La taghdab, jangan marah sekali-kali, jangan marah. Bukankah kita, saya, bukankah antum, sering sekali kalau kita marah, kita akhirnya meninggalkan bekas-bekas penyesalan di dalam hati kita. Yang mana kadang-kadang kemarahan itu kalau sudah meninggalkan bekasnya, sulit mengembalikan pada kondisi pertama, disebabkan kemarahan yang dituruti. Makanya kemarahan itu datangnya dari syaitan. Berapa banyak ibu yang menyesal ketika marah mengucapkan kata yang bisa menjadi doa, di mana kata-kata itu terangkat ke atas langit. Kita juga kemudian mendapati seorang suami yang menyesal mengucapkan kata-kata kepada istrinya yang dia sesali ketika kondisinya sudah luruh dan damai. Ketika dia akhirnya ingat kata-kata yang dia sampaikan itu harusnya tidak dia sampaikan. Berapa banyak istri ketika dalam kondisi tenang, dia akhirnya menyesali sumpah serapah yang dia lakukan ketika dia terpancing dengan kemarahan. Karena sesungguhnya sifat hayyin itu adalah orang yang terjaga bagaimana emosi hatinya dan jiwanya. Rasul adalah orang yang paling mengerti bagaimana mengendalikan emosinya, sebagaimana Nabi adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya. Makanya dalam satu riwayat yang sering kita dengarkan, Ibunda Aisyah pernah cemburu sampai membanting hidangan yang diberikan oleh istri yang lainnya. Rasulullah tenang dan berkata, gharat ummukum, ibu kalian sedang dalam kondisi cemburu. Masya Allah. Sifat hayyin, tidak mudah marah. Tidak mudah marah.
Makanya hati-hati. Kadang-kadang banyak sekali WA, banyak sekali tulisan di kolom komentar dan DM. Terkadang begitu cepat mematik kemarahan dalam diri kita. Yang mana ketika sudah terpancing dengan kemarahan kita, maka kita akhirnya menyesal. Anak-anak yang kemudian kita menyesal ketika mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya. Saya pernah membaca sebuah kisah yang bagus untuk meredam kemarahan dari seorang anak. Ada caranya orang tua. Ada orang tua itu mendapati anaknya itu pemarah. Lalu akhirnya sang bapak memberitahu kepada sang anak, "Nak, kalau kamu pengen marah, jangan suka melampiaskan. Karena kamu tidak tahu bagaimana kerusakan dan akibat yang ditimbulkan." Kemudian sang bapak membelikan papan. Ada pakunya. Kemudian ada palunya. Lalu setelah itu sang bapak memberitahu kepada sang anak, "Nak, kalau kamu pengen marah, nak, jangan marahin orang yang ada di hadapanmu. Pulang ke rumah, pakulah sekencang-kencangnya papan ini." Sang anak kemudian menyetujui. Dengan itu nanti kamu akan lega. Kemudian sang anak akhirnya berusaha untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh bapaknya. Setiap dia ada masalah dengan temannya, dia cepat bergegas pulang. Dia paku papannya, dia paku papanya. Terus setiap marah, sampai kemudian banyak paku-paku menancap dalam papan-papan itu. Lalu kemudian lama-lama sang anak berkata, "Sekarang saya sudah bisa mengendalikan marah, Pak." Kemudian ayahnya berkata, "Kalau sekarang kamu sudah bisa mengendalikan marahmu, setiap kamu mampu mengendalikan marahmu, tolong cabut paku-paku yang pernah kamu tancapkan di papan tersebut." Sang anak kembali menyetujui. Setiap dia mampu menahan amarahnya, dia cabut paku, dia cabut paku, dia cabut paku. Sampai akhirnya paku yang banyak asalnya mewarnai papan tersebut, akhirnya habis semua paku itu. Lalu ketika pada saat sudah habis paku-pakunya, sang anak dipanggil oleh sang bapak. "Sekarang kamu sudah bisa mengendalikan amarahmu. Kamu pengen melihat apa yang terjadi? Mau, wahai ayahku? Lihatlah kepada papan itu." Sang anak melihat kepada papan dan dia menjumpai bekas dari paku-paku yang dia paku dalam palu tersebut. Walaupun dicabut pakunya, tapi bekasnya tidak bisa untuk dikembalikan. Dia berkata, "Inilah akibat marah, nak. Bisa jadi apa yang kita lakukan inilah yang menjadikan tidak bisa hilang dalam pikiran seseorang ketika kita sudah marah." Masya Allah. Tulisan itu memang sudah lama, tapi saya baru membacanya beberapa waktu yang lalu. Ternyata Masya Allah. Terkadang kemarahan itu persis sebagaimana kita menancapkan paku di papan. Lega. Tapi setelah kita cabut, paku itu meninggalkan lubang yang tidak bisa kembali kepada posisi awal. Makanya orang sebelum marah itu pastikan bahwasanya apakah marahnya karena nafsu ataukah marahnya karena Allah. Kalau marahnya karena Allah, karena agama Allah, maka itu kewajiban. Tapi marahnya kalau nafsu, maka itu bukan sifat orang yang hayyin. Hari ini orang begitu gampang untuk marah. Lalu kemudian akhirnya berakibat kalau sudah emosional, dia mudah memaki, dia mudah melaknat. Sampai kita dapati bahasa harian kita hari ini tidak menggambarkan seorang muslim. Kata-kata binatang, sumpah serapah begitu cepat untuk keluar. Bahkan dalam bercanda pun kita kadang-kadang pun masih melaknat. Orang yang hayyin adalah orang yang mereka tidak melaknat. Orang yang hayyin adalah orang yang tidak mudah memaki. Kalaupun ada orang yang memaki dia, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalaupun ada orang yang menghujat dan mencelanya, maka dia mengatakan qalu salama, selamat bagi kalian. Sudah. Contohlah kepada Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf tidak sama sekali dendam kepada saudara-saudaranya yang berjumlah 11 ketika pernah membuang dia ke sumur tua sampai dia tersiok-siok menjadi budak dan dipenjara. La tasribal yaum. Tidak ada balas dendam antara saya dengan kalian hari ini. Dan itu menjadikan kita memahami jangan mudah melaknat, jangan mudah untuk memaki. Ya. Kemudian yang menjadi sifat terakhir dari sifat hayyin yaitu adalah penuh pertimbangan. Apapun sebelum dia mengambil keputusan, setidaknya dua yang dia lakukan. Satu, istikharah kepada Allah. Yang kedua, bertanya kepada orang yang faham tentang masalah yang dia hadapi.
Makanya kalau ada orang yang memiliki sifat ini, diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Tenang pembawaannya, tidak emosional, tidak mudah untuk memaki dan tidak mudah untuk melaknat, dan tentunya dia penuh pertimbangan. Kemudian yang lain, yang berikutnya kata Rasulullah kan, ala kulli hayyinin layyinin. Layyin itu apa? Layyin itu lembut kata-katanya. Nah, dia lembut kata-katanya. Jadi kalau dia berkata, dia pilih kata-kata yang baik. Ingat, kata-kata yang baik itu bagian dari sedekah. Sedekah itu tidak selalu dengan harta. Kalau infak, nah itu identik dengan harta. Kalau sedekah, pada dasarnya itu adalah, sedekah itu adalah tidak selalu dengan harta. Dan salah satu makna sedekah itu apa? Kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu kalimat layyin. Allah itu adalah zat yang maha rahman, ketika setiap ayatnya itu penuh dengan kelembutan dalam firman-firmannya. Ketika Allah memanggil para pendosa apa? Apakah Allah mengatakan, hai para pendosa? Enggak, Allah memanggilnya dengan kata-kata yang lembut. Hai orang yang melampaui batas. Lembut. Ya. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, al-kalimatut thayyibah shadaqatun. Kalimat yang baik itu sedekah. Jadi ketika kita mengucapkan kata kepada saudara kita, akhil karim, saudaraku yang baik, yang semoga Allah berkahi, itu kata yang apabila kita niatkan untuk memilih kata yang terbaik untuk saudara kita, maka itu adalah sedekah. Maka layyin itu dari kata lunak. Dan layyin itu merupakan sifat orang yang dirahmati oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, kamu tidak bisa berlaku lembut. Dan lembut itu kata-katanya. Kata-katanya empuk. Dia tidak memilih kata-kata untuk menyudutkan orang lain. Dia tidak memilih kata-kata untuk menjatuhkan orang lain. Dia tidak memilih kata-kata yang mendiskreditkan orang lain. Setiap dia berkata dalam bentuk lisan atau bentuk tulisan, diambil kata-kata yang sifatnya tidak menyudutkan orang lain. Itu namanya layyin. Dan ingat loh, setiap kita berkata yang baik, mendoakan saudara kita dengan kata-kata yang baik, itu pada dasarnya akan kembali kepada diri kita. Layyin itu lembut kata-katanya. Rasulullah tadi ketika mendapati seorang sahabat teriak-teriak di dalam sholat, gara-garanya dia mengatakan yarhamukallah, tapi ketika dilarang para sahabat yang lainnya, tapi justru tambah dia berkata-kata, Rasulullah lembut kata-katanya. Rasulullah mengatakan, la yasluhu fihi kalam. Sesungguhnya sholat itu tidak diperbolehkan omongan manusia. Sesungguhnya sholat itu tasbih. Sesungguhnya sholat itu takbir dan qiraatul Quran. Lembut kata-katanya. Sampai sahabat itu berkata, aku tidak pernah menjumpai guru sebelum dan sesudah Nabi, orang yang paling baik di dalam mengajar kecuali adalah Rasulullah. Lembut kata-katanya. Lalu kemudian lunak ketika bersikap. Layyin itu lunak, fleksibel gitu. Dia kapan menempatkan marah, kapan menempatkan sesuatu, dia lunak, dia tidak kaku. Selalu mencoba untuk memberikan undur, memberikan alasan kepada saudaranya. Tidak langsung kecewa kepada satu perkara, dua perkara, langsung membuat dia menjauh. Dia lunak. Dia lunak ketika bersikap. Walaupun lunak ketika bersikap, tidak setiap orang nanti cocok. Walaupun dia tahu bahwasanya sikapnya ketika lunak itu mungkin tidak semua orang itu cocok. Karena dia tahu sikap kelunakan itu menghiasi segala sesuatu dalam perbuatan. Lunak dia. Tenang pembawaannya, ditambah dengan sikapnya itu lunak, tidak kaku ketika menyikapi satu masalah, tapi dia memberikan kelunakan dalam apa yang dia pilih dalam setiap masalah-masalah tersebut. Akhirnya apa? Lunak. Menghormati orang lain. Dipandang orang lain lebih baik daripada dirinya. Lalu bisa jadi ketika dia melihat sesuatu yang sifatnya seakan-akan orang itu lebih buruk dari dirinya, dia cepat-cepat berkata sama dirinya, mungkin dia punya kebaikan yang tidak Allah lihatkan kepada saya, yang menjadikan dia lebih baik daripada saya. Itu bentuk tawadhu. Karena layyin itu ada makna tawadhunya. Melihat orang lain itu selalu lebih baik daripada dirinya. Lalu tentunya adalah simpati dan penuh empati. Sifatnya itu simpatik. Sehingga kemudian akhirnya itulah yang menjadikan orang memiliki sifat layyin. Kemudian yang berikutnya, qarib. Kata Rasulullah, yang terhalang dan terharamkan dari api neraka, murah senyum.
Senyum itu bahasa universal hati dan kalbu. Makanya Rasulullah itu hari terakhir ketika meninggal dunia beliau tersenyum. Kita kalau melihat orang senyum itu tenang. Saya ketika menjumpai bapak dalam sakitnya, senyum aja itu sudah Masya Allah gitu. Lebih bernilai dari ratusan juta sekalipun. Senyum itu membawa kebaikan. Makanya Rasulullah itu murah senyum. Maka itulah pula yang menjadikan saya itu senang dengan kata senyuman. Sampai saya namakan anak saya Basam, murah senyum, Basim yang tersenyum. Karena pada hakikatnya senyuman itu bisa memadamkan gejolak kemarahan. Senyuman itu bisa menghilangkan hasad dan dengki. Senyuman itu bisa menghilangkan jutaan-jutaan kejahatan yang direncanakan. Bisa jadi tersenyum. Bisa menggagalkan orang untuk mati bunuh diri. Pernah kita dapatin, ada orang yang mati bunuh diri, dia menulis di dalam diarinya, saya akan berjalan menuju jembatan. Kalau ada yang mau tersenyum kepada saya akan gagalkan rencana saya untuk mati bunuh diri. Sampai dia mengatakan, saya cuma butuh satu senyuman saja, sampai saya sampai ke jembatan itu. Karena senyuman itu merupakan dasar kebaikan. Qorib itu supel, cepat akrab. Orangnya tidak gampang marah, tidak gampang suudzon sama orang lain. Selalu berprasangka yang baik. Banyak-banyak memberikan udzur kepada saudaranya. Lalu kemudian dia cepat akrab. Dia tidak menunggu bola tetapi dia menjemput bola kalau ada orang yang belum akrab kepadanya. Walaupun kita harus paham, tidak semua orang bisa akrab dengan kita. Semuanya tidak bisa. Tentunya kita akan dipertemukan dengan orang yang satu ruh dengan kita dalam kesamaan-kesamaan dalam beberapa visi dan misi kehidupan kita. Tapi mereka menjadi orang yang cepat akrab. Lalu mereka menjadi orang yang tawadhu. Kalau ngobrol, tidak menyampaikan terus-terusan, saya itu begini, kalau saya itu begini, kalau saya itu begini. Tidak. Tapi dia selalu menempatkan orang lain menjadi berharga dalam setiap pembicaraan. Menjadikan orang lain itu merasa senang ketika diajak bicara dengannya. Maka itu sifat qorib. Dan kemudian yang terakhir, salah satu sifat orang yang diharamkan oleh api neraka, yaitu sifat sahlin. Sahlin itu apa? Mudah menolong, mempermudah, dan tidak pernah mempersulit. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Inilah orang-orang yang diharamkan oleh Allah dari api neraka, yang tak tersentuh dari api neraka. Harusnya ketakutan kita dari zina itu selaras dengan ketakutan kita ketika kita memiliki akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk menghempaskan sebagian pahala yang telah kita dapatkan. Akhlak yang buruk merupakan identitas penduduk neraka. Dan mengikuti sunnah itu pada hakikatnya memadu padankan antara ilmu dengan akhlak. Dan salah satu akhlak yang tidak berat, akhlak yang tidak membutuhkan biaya, yaitu adalah ketika kita menjadi orang-orang yang hayyinun, ya, orang yang tenang, tidak cepat marah, tidak gampang menghujat, penuh pertimbangan setiap melakukan sesuatu sampai dia berdialog dengan Allah dalam istikharah dan bertanya kepada orang yang faham. Layin, lembut kata-katanya, ya, dia lembut di dalam kata-kata, lunak di dalam sikapnya, tidak kaku dan tidak kasar. Dan orang yang lunak itu merupakan sifat rahmat yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Qorib, mudah senyum, akrab, supel, tidak cepat marah, tidak cepat suudzon, lalu melihat orang lain lebih baik. Dan yang keempat, yaitu adalah orang yang mereka itu sejatinya gampang menolong dan tidak mempersulit orang yang ada di hadapannya. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Senang sekali berjumpa dengan rekan-rekan di Bayyinah. Semoga rekan-rekan di Bayyinah ini akan menjadi delegasi-delegasi sunnah, delegasi-delegasi Islam kepada mereka yang selama ini masih jauh dari panggung kebenaran. Setiap orang harus mengambil posisi, setiap orang harus mengambil peran. Ada yang menyampaikan kebenaran, selayaknya saya mengumpulkan dalil, menyampaikan kepada mereka yang belum mengetahui dalilnya. Tapi tugas ini bukan hanya kepada saya, tapi juga terbebankan kepada rekan-rekan di Bayyinah. Kalau kemudian mereka ingin sekali untuk menyampaikan bagaimana penjelasan kitabullah dan sunnah terkadang
berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Karena sesungguhnya banyak saudara kita yang kembali kepada jalur kebenaran disebabkan karena dia sudah terpenjara dengan akhlak yang baik dari orang-orang yang memperlihatkan keimanan dan keislaman. Semoga tidak ada lagi cerita dan kisah sedih, pilu, orang-orang yang lari dari kebenaran karena kecewa kepada orang yang menjalankan kebenaran ketika tidak memiliki akhlak. Cukuplah kisah-kisah yang tadi saya sampaikan menjadi pembelajaran untuk kita. Sesungguhnya siapapun kita, berjenggot tidak berjenggot, cingkrang ataupun tidak cingkrang, di masjid atau tidak di masjid sholatnya, tapi kalau dia memiliki akhlak yang buruk, maka sesungguhnya yang kita khawatirkan adalah investasi pahalanya akan terganggu disebabkan akhlak buruk yang dia tidak sikapi dengan sikap untuk memadamkan dan menggantinya dengan akhlak yang baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang berakhlak yang mulia. Semoga Allah memberikan kepada kita akhlak yang mulia. Allahumma kama hasanta khalqana fahasin khuluqana. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan fisik kami, maka baguskanlah akhlak kami. Karena tidak ada yang mampu mengarahkan kami kepada kemuliaan akhlak kecuali adalah Engkau, ya Allah. Ya Rabbana ya mujibah sa'ilin. Semoga yang hari ini menjadi tamatan pondok, tamatan fakultas syariah, Madinah, Mesir, Libya, dimanapun mereka belajar agama, semoga mereka lah yang akan menyampaikan bayinah, menyampaikan penjelasan seterang-terangnya kepada mereka yang belum paham. Tapi bagi mereka yang bukan ditakdirkan untuk lahir dari pesantren, tidak lahir dari fakultas syariah, dalam ataupun luar negeri, semoga mereka pun menjadi delegasi-delegasi bayinah dan kebenaran dengan sikap dan attitude mereka yang mulia sampai menjadikan orang jatuh cinta kepada akhlaknya lalu tergerak untuk kembali kepada Allah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan.